Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tepatnya setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memeriksa hampir 100 orang saksi. Polisi beralasan mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Davina Romantia Kala Putri dengan akhir angin 074. Saya Fika Semila dengan akhir angin 104. Saya Nina Arianti dengan akhir angin 100. Saya Sitaworo Vito dengan akhir angin 101. Kami membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas proyek paradigma pembangunan dengan tema politik dan topik korupsi yang telah menjadi masalah di negara Indonesia. Sering kita mendengar kata yang satu ini, yaitu korupsi. Korupsi ada di sekeliling kita, namun mungkin kita tidak menyadari hal itu. Korupsi biasa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat, maupun di instansi tertinggi, atau bahkan bisa terjadi di pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang menganggap hal remeh itu sering dilakukan. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab bagaimanapun apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi, maka korupsi akan dapat merusaknya. Dari kenyataan di atas, dapat ditarik kemungkinan melakukan korupsi, yaitu metode yang digunakan oleh pendidik belum sesuai dengan kenyataannya, sehingga pelajaran yang diajarkan tidak dapat dicerna secara optimal oleh anak didik. Kita sering menganggap remeh, bahkan malas untuk mempelajari hal ini, karena kurangnya motivasi pada diri sendiri, sehingga seringkali berasumsi bahwa untuk apa mempelajari? Padahal itu sangat penting untuk diketahui agar tahu hak dan kewajiban kita untuk negara ini. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir secara aparat, pemeriksaan. Korupsi menyebabkan berbagai masalah seperti menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, mengancam hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar, serta memburuknya lingkungan hidup dan demokrasi. Masyarakat dan pemerintah harus berusaha untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini mencakup pemantauan transaksi, penyalahan informasi, dan peningkatan ketidakmampuan unsur organisasi masyarakat sipil dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin tidak memiliki ketidakmampuan yang cukup untuk mencegah korupsi. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, dan keterbatasan keahlian pemerintah. Korupsi politik merupakan salah satu jenis korupsi yang menjadi sorotan di tengah pusaran maraknya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan cuma menangkapi koruptor, tetapi juga mengancam pemilihan umum dan kedemokratan. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk berusaha bersama-sama dalam mencegah terjadinya korupsi dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik yaitu harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Topik yang kita ambil adalah korupsi dengan bukti nyata, yaitu korupsi politik masih marak terjadi sejak tahun 2004 hingga 2022. Dari total 1.519 tersangka, ada 521 tersangka memiliki irisan dengan politik, mulai dari anggota legislatif hingga kepala daerah. Rencana konsep perbaikan yang kami buat adalah terkait tema yang kita ambil, yaitu politik, dan topik yang kita ambil adalah korupsi. Kami memiliki beberapa rencana perbaikan masalah, yaitu
transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, pembentukan badan anti korupsi yang lebih efektif, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi. Jadi terkait tema yang kita ambil yaitu tentang politik. Topik yang mengenai tentang tema ini kita mengambil tentang korupsi. Jadi kami memiliki beberapa rencana untuk perbaikan masalah tentang korupsi ini, yaitu tentang peningkatan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, pembentukan badan anti korupsi yang lebih efektif, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi. Apakah ada saran atau kritik mengenai rencana perbaikan masalah yang kita angkat? Menurut Kakak? Terima kasih. Ini perkenalan. Perkenalan, nama saya Muhammad Zikwana, biasa dipanggil Zaki, Prodi S1 Pendidikan Jepang, kategori bagus buat rencana mengenai mencegah korupsi ya. Yang pertama tadi saya lebih menyorot buat pembentukan lembaga yang baru ya. Menurut saya itu nggak perlu buat lembaga yang baru karena KPK saja sudah. Tapi mungkin bisa bagian dalamnya internalnya seperti hubungannya atau mungkin anggota-anggota KPK-nya itu yang memang berkomentar di tempatnya, jangan sampai kayak yang kemarin itu pimpinan KPK bisa ketangkep itu gara-gara korupsi juga suap itu kan, jangan sampai kayak gitu. Mungkin bisa lebih cari yang lebih komentar, lebih jujur daripada membentuk baru mengeluarkan anggaran dana lagi. Kenapa nggak diperbaiki orang-orang di dalamnya dengan tetap nama yang KPK lagi. Terus untuk yang kegiatan penyuluhan tadi tidak mencegah korupsi, terus lagi penguatan lembaga penegak hukumnya itu ya kan, itu udah bagus. Memang sih di tahun-tahun akhir ini kan memang korupsi pasti meningkat ya kan, apalagi mendekati pemilu ini nama-nama yang terjerat korupsi makin banyak kelihatan. Entah ini dari pemerintahnya yang memang bobrok atau memang polisinya yang sudah banyak kejar-kejarnya sedang menyidik orang-orang yang terkait dengan korupsi. Dari yang disampaikan tadi ada usulan kegiatan buat lembaga hukumnya maupun untuk masyarakat umumnya seperti penyuluhan itu tadi udah bagus, tapi saran saya untuk yang pembentukan lembaga baru yang lebih efisien itu menurut saya jangan dulu karena itu lebih boros anggaran lagi. Gedungnya udah ada dan itu juga lumayan bagus, tinggal dari dalamnya aja bisa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Maaf jika mengganggu ya Kak. Iya. Sekian, terima kasih. Nggak apa-apa. Ya. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan secara moral, ekonomi, dan sosial. Dampaknya meluas dari tingkat individu hingga ke seluruh masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, korupsi juga memperparah ketidakadilan karena orang-orang yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya lebih mungkin terlibat dalam praktik korupsi. Selanjutnya, korupsi melemahkan sistem hukum dan mempengaruhi penegakan hukum, sehingga tercipta lingkungan di mana pelaku korupsi jarang dihukum dengan tegas. Umpan balik positif dalam diberikan jika ada langkah-langkah kontraks yang diambil untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, misalnya membuka akses informasi publik terkait anggaran dan kontrak pemerintah. Bersatu lawan korupsi, wujudkan integritas dan keadilan.